Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 untuk mata kuliah rancangan rekayasa perangkat lunak akan mempresentasikan tentang rancangan fungsionalitas mengenai aplikasi jual beli barang bekas elektronik. Untuk anggota kelompoknya sendiri, ada yang pertama ada saya sendiri, Siti Desaris, lalu ada Farah Fikih, Alia Irjen Ramadhani, lalu ada Ajibul Rizky, dan yang terakhir ada Wahyu Pradana. Untuk online-nya ada masalah, pensionis, storyboard, dan wireframe, dan juga ada paper prototype yang akan dijelaskan. Untuk pendahuluan sendiri, yaitu limbah atau sampah elektronik adalah perangkat elektronik yang sudah tidak dapat digunakan, tidak terpakai, atau tidak diminati lagi, dan menjadi barang bekas dan perlu dibuang, dalam keadaan utuh ataupun tidak. Limbah elektronik yang masuk ke lingkungan akan mengakibatkan asidifikasi tanah yang dapat merusak tanah. Selain tanah, limbah ini juga akan mencemari air dan udara dengan zat berbahaya yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Alia Irjen Ramadhani. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai masalah yang terjadi mengenai rancangan aplikasi kami. Yang pertama itu adalah mengenai limbah elektronik yang sudah menjadi suatu masalah besar karena proses keberhasilan daur ulang itu sedikit. Yang kedua yaitu limbah elektronik ini mengandung zat yang berbahaya yang bisa mencemari udara maupun tanah. Yang ketiga, limbah elektronik termasuk dalam golongan limbah B3. Dan yang keempat itu dapat menyebabkan kesehatan manusia terganggu dengan adanya zat racun berbahaya yang ditimbulkan oleh limbah elektronik. Berikut ada vision. Vision ini merupakan yang dilakukan oleh kelompok kami untuk mencari ide dalam tugas kelompok kali ini. Yang pertama yaitu adalah pelanggan memesan jemputan sampah untuk mengangkut sampah elektronik yang sudah menumpuk di rumah dengan menggunakan aplikasi antar jemput sampah. Yang kedua yaitu penjual dapat menjual sampah elektronik karena sudah tidak dipakai lagi melalui aplikasi penjualan khusus barang elektronik. Yang ketiga, masyarakat dapat menjual hasil karya dari bahan sampah elektronik untuk mendapatkan keuntungan melalui aplikasi penjualan seni kriya. Yang keempat, yaitu masyarakat dapat melakukan transaksi uang untuk melakukan pembelian barang elektronik bekas menggunakan sistem online wallet. Yang kelima yaitu adalah masyarakat dapat membeli barang elektronik bekas dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang baik untuk mendapatkan keuntungan yang baru sama ketika membeli barang elektronik melalui aplikasi khusus penjualan barang bekas elektronik. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya untuk persona dan juga storyboard akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Farah Fikih. Kepadanya kami persilahkan. Ya, selanjutnya adalah materi tentang persona dan storyboard. Langsung moderator sudah mempersiapkan saya sebagai materi. Yang pertama, persona untuk penjual. Eh, Inilah persona untuk penjual yang ada di aplikasi kami. Tujuan tujuan penjual pada awalnya itu ingin melihat suasana rumah selalu rapi, tidak ingin melihat barang bekas tidak terpakai tertumpuk di rumah, dan ingin menjual barang bekas dengan mudah agar bisa mendapatkan uang. Berikutnya itu ada masalah yang pertama kali dihadapi oleh penjual, yaitu kesulitan menemukan pembeli yang cocok untuk membeli barang elektroniknya. Yang kedua, tidak mempunyai ruang penyimpanan untuk menyimpan barang elektronik yang tidak terpakai. Dan terakhir, tidak tahu di mana tempat untuk mempromosikan barang bekas elektroniknya. Dan untuk penyelesaian masalah sementaranya itu memanggil orang yang mau menerima barang bekas elektronik ke rumah, mempromosikan barang bekasnya lewat media sosial agar orang banyak yang tahu, dan terakhir meminta bantuan temannya untuk dijadikan tempat penjualan barang bekas. Selanjutnya untuk pembeli.
Tujuannya yaitu yang pertama mudah dalam menemukan barang elektronik, yang kedua dapat menemukan barang elektronik bekas dengan harga murah, dan yang terakhir mengetahui tempat penjualan alat elektronik bekas. Masalah yang pertama kali dihadapi yaitu sulit menemukan barang bekas elektronik, yang kedua membutuhkan barang elektronik dengan harga murah, dan terakhir tidak mengetahui tempat penjualan barang elektronik bekas. Kebutuhan dari seorang pembeli ini adalah menemukan barang elektronik bekas yang masih layak pakai, yang kedua barang elektronik bekas dengan harga yang terjangkau, dan terakhir mengetahui tempat penjualan barang elektronik bekas. Selanjutnya, storyboard. Untuk penjual, yang pertama dia frustasi terhadap barang bekas yang ada di rumahnya. Yang kedua, dia kepikiran kemana akan dibawa barang elektronik yang tersebut. Yang berikutnya, ia menemukan pembeli yang cocok melalui aplikasi EWS. Dan yang keempat, dia bersyukur ada aplikasi EWS. Yang kelima, dia menyadari bahwa mudahnya dalam menggunakan aplikasi ini. Dan terakhir, dia menemukan pembeli yang cocok. Kemudian untuk sorry buat pembeli. Yang pertama, dia mencari tahu, memikirkan di mana ia bisa mendapatkan alat elektronik yang bekas. Yang kedua, dia bertanya kepada kawannya tentang masalah yang dia hadapi. Yang ketiga, dia menginstal aplikasi EWS. Yang keempat, dia senang melihat aplikasi EWS dengan banyaknya barang bekas yang sesuai dengan keinginannya. Yang kelima, dia mencoba membelinya, mencoba fitur-fiturnya, dan lain-lainnya. Yang terakhir, dia langsung membeli kepada penjual yang ada di aplikasi EWS. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya untuk yang membacakan atau yang menjelaskan paper prototype dan juga wireframe-nya, saya serahkan kepada teman kami yaitu Ajibur Rizky. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang paper prototype. Jadi paper prototype ini itu merupakan sebuah teknik menggambarkan user interface, di mana user interface ini akan digambarkan di atas kertas biasa. Jadi di sini apa yang digambarkan ini memungkinkan untuk disimulasi dan diuji dengan cepat di nyata. Jadi di masyarakat bisa diuji langsung dengan menggunakan paper prototyping ini. Jadi untuk paper prototype ini ada lima macam. Jadi yang pertama ada yang halaman login. Jadi di sini pada halaman login itu yang diperlukan email, password. Kemudian ada juga login dengan Google atau dengan Apple. Kemudian ada yang bagian kedua itu merupakan menu home, yang mana pada menu ini user memungkinkan untuk melihat berbagai macam barang-barang yang dijual pada aplikasi. Di pada menu home ini ada daftar barang. Di sini ada beberapa barang dengan gambar barang. Dan ada juga beberapa menu. Di antaranya ada home, FAQ, sell, dan profile. Kemudian pada bagian ketiga ada deskripsi detail tentang sebuah barang. Jadi apabila user menekan salah satu barang yang ada pada menu home, dia akan masuk ke bagian deskripsi barang yang lebih detail. Jadi di sini ada foto barang yang dipilih oleh user, kemudian ada nama barang, dan ada harga, dan sedikit deskripsi tentang barang yang dipilih. Kemudian ada jumlah berapa buah user ingin memesan barang tersebut. Kemudian yang paling bawah ada beli sekarang atau masukkan ke keranjang. Jadi user bisa langsung membeli dan langsung membayar, atau user bisa juga menanda sebuah barang dengan memasukkan ke dalam keranjang.
dan membelinya di kemudian hari. Kemudian bagian selanjutnya ada eh, halaman pembayaran atau info paket yang sudah dibeli atau check out. Di sini ada beberapa hal. Yang pertama ada eh, waktu, jenis kurir, hari sampai dan jam sampai. Kemudian di sini ada info tentang pesanan dari user. Di sini ada digambarkan beberapa barang yang dipesan oleh user. Kemudian ada metode pembelian yang dibeli oleh user. Dan di bawahnya ada total dan checkout. Untuk yang terakhir itu notifikasi. Jadi notifikasi ini berguna untuk memberitahu user tentang info barang yang dipesan. Apakah barang tersebut sudah diproses atau barang tersebut sedang diantar atau lain sebagainya. Jadi semua info tentang barang itu ada di notifikasi. Next. Baik, Pak. Oke, selanjutnya adalah tentang wireframe. Jadi untuk wireframe ini bisa lihat pada link Figma yang tersedia. Jadi kurang lebih bentuk wireframe ini sama dengan paper prototype. Cuman dia didesain dengan menggunakan Figma. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Sekian penjelasan dari kami kelompok 2 mengenai aplikasi jual beli barang bekas elektronik. Kami tutup presentasi kami hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.